Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardeka Pramudia dari kelas 4E, program studi PGSD. Mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Ini saya ingin menjelaskan tentang kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum berasal dari bahasa lain yaitu kurikul, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelan pada waktu. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah jangka waktu yang harus diperoleh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Kurikulum Selanjutnya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Dan isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk pencapaian tujuan penelitian. Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum secara umum telah dapat diartikan sebagai suatu kajian terhadap kompetensi materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi atau kesesuaian, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip fleksibilitas atau keluasan, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip mutu. Dan selanjutnya saya jelaskan sedikit yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi diferensiasi, merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada peserta didik yang mempunyai perbedaan masing-masing yang patut dihargai. Yang kedua, fungsi integrasi ialah mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Yang kedua, fungsi penyesuaian yaitu memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, fungsi persiapan berfungsi untuk membantu peserta didik menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi pemilihan ialah cara memberi mereka kesempatan memilih program belajar sesuai minat dan bakat mereka. Yang keenam, fungsi diagnostik yang berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi siswa agar dapat menggali terus potensi dan bakatnya mereka masing-masing. Yang selanjutnya, dasar-dasar dan tujuan kurikulum. Yang pertama, dasar kurikulum ialah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi ke kurikulum. Dasar-dasar kurikulum ada 3 bagian. Yang pertama, dasar psikologis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua, dasar sosiologis yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Yang ketiga, dasar filosofil yang digunakan untuk mengetahui keadaan dan semesta tempat kita. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Pada hakikatnya dapat dilihat berdasarkan sistem dan mata pelajaran lembaga, penyelenggaraan sistem untuk setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya manusia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan tampil serta sehat, jasmani dan rohani. Selanjutnya, relevansi dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan harus relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masa depan peserta didik. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap satuan pendidikan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan layanan pendidikan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kurikulum. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.